Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pagi ini kita dapat melaksanakan ibadah online Minggu 28 Juni 2020 yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Agus Susanto. Mohon perhatian bagi pokok warta minggu ini. Pertama, Majelis Jemaat GKI Pondok Indah mengundang Bapak Ibu Saudara untuk belajar cara berdoa dengan imajinasi. Bayangkan diri kita berada dan berperan dalam satu kisah Alkitab tertentu dan mencoba menemukan pesan Tuhan dari dalamnya. Bagaimana caranya? Tim pendeta akan membantu Bapak Ibu Saudara menemukan cara berdoa dengan imajinasi dalam program Solitude yang akan ditayangkan secara live streaming di YouTube channel GKI Pondok Indah pada hari Rabu 1 Juli 2020 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua, Majelis Jemaat GKI Pondok Indah mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiskusi santai dalam program Membaca Jiwa bagi mereka yang peduli pada kesehatan mental dengan tema Healthy Fear pada hari Jumat 3 Juli 2020 di YouTube channel GKI Pondok Indah pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta melalui WhatsApp GKI Pondok Indah, website gkipi.org, aplikasi Android dan iOS GKI Pondok Indah. Ikuti juga akun Instagram GKIPI. Mari bersaat teduh sebelum memulai ibadah. Jemaat diundang bangkit berdiri. Selamat pagi saudara-saudara dan adik-adik. Apa kabar? Kami sekeluarga bersyukur karena dalam seminggu ini Tuhan baik. Tuhan baik karena Ia memberi kesehatan kepada kita semua. Tuhan baik karena Ia memberikan sukacita di hati. Tuhan baik karena Ia mempercayai kita untuk melakukan pelayanan kepada sesama. Apakah kebaikan Tuhan juga saudara-saudara rasakan? Mari sekarang kita memuji Tuhan bersama dunia. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajammu. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Rajaku. Ibadah hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus
dan Roh Kudus hadir dalam hidup saudara dan keluarga. Dan hadir dalam hidup saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara dan adik-adik, Rasul Paulus mengajak kita dalam Roma 6 ayat 13 untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Apa maksudnya? Alkisah tentang Agustinus, seorang yang sangat cerdas. Di usianya yang masih sangat muda, ia telah diakui secara sosial di zamannya sebagai pengajar yang menakjubkan. Namun, ia memiliki sikap hidup yang tidak dapat diteladani. Setiap kali Agustinus mendengarkan khotbah, ia mencemooh. Ia juga hidup bukan dengan istri atas ikatan pernikahan sahnya. Suatu kali Tuhan menyentuh hatinya. Saat ia berjalan di sebuah taman, ada sebuah suara, "Tole lege," yang artinya, "Ambillah dan bacalah." Dan ia mulai membaca Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Agustinus mengaku dia telah menyerahkan hidupnya dan anggota tubuhnya untuk melakukan dosa. Namun akhirnya ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan menjadikan mulut, hati, tangan, dan menggerakkan kakinya untuk Tuhan pakai sebagai senjata kebenaran. Bapak Gereja Agustinus telah menjadi senjata kebenaran. Bagaimana dengan kita? Kata-kata apa yang keluar dari mulut kita? Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Saudara-saudara dan adik-adik, dalam keterbatasan dan kelemahan kita, mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Tuhan, kami berlumuran dosa. Sudikah ampuni kami. Saudara, sudahkah kita menyerahkan anggota tubuh kita untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan?
Kepada saudara sekalian diberikan kesempatan untuk mengaku dosa secara pribadi. Saudara, sudahkah kita mengampuni setiap orang yang bersalah dan menyakiti hati kita? Atau sudahkah kita meminta ampun dan meminta maaf karena sudah menyakiti hati orang lain? Mari kita mengakui itu secara pribadi. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Saudara, apakah kita pernah menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk melakukan dosa? Mari kita mengakui itu di hadapan Tuhan secara pribadi. Bapa di surga, hati kami mengarah kepadamu. Kami mengharapkan kasih karunia-Mu yang membersihkan kami dari pelanggaran kami. Berikan kasih-Mu dan karunia-Mu untuk membaharui hidup kami. Dalam Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita bertekad mengampuni dan membagikan kasih Tuhan kepada semua orang, dimulai dari orang-orang yang ada bersama kita saat ini. Damai Tuhan besertamu.
seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ajaib benar anugerah, membarui hidupku. Ku hilang pun tak bercela, olehnya ku sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, tetap selamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Let
Jemaat sekalian, mari kita satu dalam doa. Mohon bimbingan Roh Kudus bagi firman-Nya yang hendak kita dengarkan dan kita renungkan. Dengan penuh rasa syukur saat ini kami datang kepadamu Tuhan, ketika melalui ibadah virtual ini, kami boleh tetap memuji memuliakan nama-Mu, tetapi kami juga boleh bersama-sama mendengarkan, merenungkan dan menghayati sabda-Mu. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menyapa setiap kami melalui sabda-Mu yang hendak kami baca, kami dengar dan kami renungkan. Agar sabda Tuhan itu boleh terus memotivasi kami dan menyemangati kami untuk berani melakoni hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan, apapun yang harus kami lewati. Inilah Tuhan, pinta kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda yang sudah menjadi manusia. Amin. Pembacaan pertama diambil dari Yeremia 28 ayat 5 sampai 9. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, "Amin, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan." Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan, selama-lamanya akan ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Kasih setia Tuhan dibangun untuk selamanya. Kesetiaanmu tegak bagaikan langit. Engkau telah berkata, sudah ku ikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku sudah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Untuk selama-lamanya aku mau menegakkan anak cucumu dan ku bangun tatamu turun-temurun. Aku
setiamu Tuhan. Berbahagialah bangsa yang bersorak-sorai, yang hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorai sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka pun bermegah. Sebab Kau kemuliaan, kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, maka tanduk kami meninggi. Perisai kita milik Tuhan, Raja kita milik Tuhan. Aku hanya menyanyikan kasih setia Tuhan. Selama-lamanya akan ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Pembacaan kedua diambil dari Roma 6 ayat 12 sampai 23. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan tetap berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian halnya kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah.
Bacaan Injil akan saya bacakan dari kitab Injil menurut Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati dan bahagia adalah mereka yang menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dalam perjalanan hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kasih karunia. Pada awalnya saya membayangkan bahwa hidup dalam kasih karunia itu adalah sebuah kehidupan yang aman, nyaman, sehingga sekalipun ada COVID juga enggak apa-apa. Tapi kenyataannya tidak demikian. Ternyata saudara sekalian, hidup di dalam kasih karunia itu sangat dinamis dan penuh tantangan yang sangat berisiko pula. Coba kita perhatikan apa yang sempat dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Markus 10 ayat 34 misalnya. Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Aku datang untuk membawa pedang yang bisa memisahkan orang dari ayahnya, dari ibunya, dari saudaranya, dan lain-lain." Inilah saudara sekalian penegasan Yesus. Yang ternyata saudara sekalian bahwa hidup di dalam kasih karunia itu penuh sekali dengan tantangan. Lalu masalahnya sekarang adalah bagaimana kita memaknainya hidup dalam kasih karunia itu. Yang pertama, saudara sekalian, hidup di dalam kasih karunia itu adalah hidup yang bersedia untuk memberi dan berbagi. Coba kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam ayat 42. Yesus bersabda, "Barang siapa memberi secangkir air sejuk kepada seorang yang kecil ini, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa memberi segelas aqua kepada orang yang kecil ini, ia tidak bakal kehilangan upahnya." Saudara sekalian, saya akan menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Yesus dengan orang kecil. Siapa sih sebenarnya orang kecil itu? Saudara sekalian, orang kecil adalah orang yang seringkali terpinggirkan di dalam kehidupan dan masyarakat kita. Orang kecil seringkali adalah orang yang tidak diperhitungkan dan dipertimbangkan baik suaranya bahkan kadang-kadang juga haknya. Coba saja saudara sekalian kalau Anda perhatikan ketika para buruh yang berada di pabrik-pabrik itu. Seringkali mereka itu hanya dikenal sebagai angka-angka, bukan nama-nama pribadi. Juga ketika saudara sekalian misalnya bantuan langsung tunai itu mestinya menjadi hak mereka. Seringkali saudara sekalian mereka yang tidak bisa memperolehnya tidak berani untuk bertanya karena takut diintimidasi. Inilah saudara sekalian orang-orang kecil yang seringkali tidak punya hak, bahkan sekalipun dia adalah sosok manusia, tetapi seringkali hak asasinya terpinggirkan dan tertindas.
Nah, kepada orang-orang yang kecil seperti inilah saudara sekalian, lalu Yesus berkata, barang siapa memberi segelas air sejuk saja kepada orang kecil ini, ia tidak akan kehilangan upahnya. Yang dimaksudkan Yesus di sini saudara sekalian bukan nilai nominalnya dari segelas air sejuk itu, tetapi bagaimana kita memberi perhatian, bagaimana kita mencoba untuk menghormati dan memanusiakan siapapun juga termasuk orang kecil. Ini saudara sekalian saya kira yang menjadi pesan utama bagi kita sekalian. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu ketika kita memberi kepada orang kecil, maka yang harus kita ingat, jangan kita punya pamrih. Apapun yang kita berikan saudara sekalian, kita hanya diharapkan untuk memberi dan memberi tanpa imbal jasa. Juga saudara sekalian saya kira ketika kita bersedia untuk memberi dan berbagi, jangan tunggu ketika kita sudah menjadi kaya raya. Saudara sekalian, Bill Gates, bos Microsoft itu yang sangat kaya raya, suatu kali pernah merasa tertempelak justru oleh seorang kecil, yaitu seorang pemuda kulit hitam yang menjual koran. 2 kali Bill Gates pernah memperoleh koran gratis ketika ia masih belum sekaya sekarang ini, dari si pemuda kulit hitam ini. Sehingga 19 tahun kemudian setelah ia berhasil menjadi orang yang kaya raya, Bill Gates berniat untuk mencari kembali si pemuda kulit hitam ini, untuk memberikan balas jasa. Tetapi ketika kemudian mereka saling jumpa dan Bill Gates menawarkan sesuatu kepada si pemuda kulit hitam ini, ia menjawab, bahwa sebenarnya Anda tidak akan bisa menandingi saya. Karena saya memberi ketika miskin, tetapi sekarang Anda mau memberi ketika Anda sudah kaya raya. Bukankah terlebih berkat memberi daripada menerima? Inilah saudara sekalian yang membuat Bill Gates terkejut dan tertempelak dengan sikap dari si pemuda kulit hitam itu. Oleh karena itu saudara sekalian, ketika kita mau memberi dan berbagi kepada orang lain, jangan kita berharap imbal jasa. Sebab yang diharapkan dari kita hanyalah memberi dan memberi. Masalahnya saudara sekalian, kenapa saya harus memberi? Saudara sekalian, di dalam Roma 6 ayat 18 di sana dinyatakan, dan inilah saudara sekalian alasan bagi kita untuk memberi dan berbagi kepada orang lain. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Inilah saudara sekalian status kita yang mendorong kita untuk berbagi hidup kepada orang lain, karena kamu telah dimerdekakan dari kuasa dosa yang membelenggu dan membinasakan itu. Kita seolah-olah saudara sekalian sudah diangkat dari kehidupan yang sia-sia dan kita sekarang telah menjadi orang-orang yang dibebaskan. Bahkan kuasa dosa yang membawa kebinasaan itu telah ditiadakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara sekalian, kepada orang Korintus, Paulus mengatakan bahwa kamu telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar melalui pengorbanan Kristus. Inilah saudara sekalian alasan bagi kita untuk memberi dan berbagi. Karena saya sudah mendapatkan. Karena saya sudah memperoleh terlebih dahulu. Karena saya telah dianugerahi keselamatan dan kemerdekaan itu. Oleh karena itu saudara sekalian, yang kedua, memberi dan berbagi itu adalah sebuah pengalaman spiritual kita dengan Tuhan. Hidup di dalam kasih karunia saudara sekalian bukan sebuah proses kognitif untuk kita ketahui dan kita pahami belaka.
tetapi tidak mampu untuk menggerakkan kaki kita melangkah dan tangan kita bergerak untuk berbuat sesuatu. Tetapi saudara sekalian, hidup di dalam kasih karunia harus merupakan sebuah pengalaman pribadi, pengalaman perjumpaan antara saya dengan Tuhan. Saudara sekalian, saya kira Anda sependapat dengan saya kalau saya katakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa. Tetapi pertanyaannya saudara sekalian, apakah kuasanya telah Anda alami? Di dalam pengakuan iman rasuli setiap minggu kita berikrar, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta Khalik langit dan bumi. Anda perhatikan, di sini dikatakan dan memakai kata aku percaya. Menunjuk pada individu, menunjuk pada personalitas kita saudara sekalian. Bahwa yang berikrar, yang menyatakan, yang mengaku itu adalah aku sebagai pribadi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Pertanyaannya saudara sekalian, apakah kemahakuasaan Tuhan ini sudah Anda alami? Yang berikutnya saudara sekalian, kita semua juga mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Sehingga di dalam pengakuan iman rasuli pula dikatakan yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua kita ikrarkan dan kita imani karena cinta Yesus kepada kita sekalian. Sehingga ia rela untuk berkorban. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tetapi pertanyaannya saudara sekalian, apakah kekuatan cintanya itu telah Anda rasakan? Telah Anda alami? Inilah sebenarnya yang sangat menentukan kualitas iman kita kepada Dia. Dan ini pula lah saudara sekalian yang menjadi spirit bagi kita untuk mau berbagi, untuk mau solider, justru terhadap setiap orang yang Tuhan perjumpakan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga saudara sekalian, hidup di dalam kasih karunia itu menuntut kesetiaan. Kesetiaan di sini saudara sekalian mengandaikan bahwa setiap orang mempunyai komitmen yang total. Dan komitmen yang total ini saudara sekalian membuat setiap orang benar-benar punya keinginan, punya kehendakan, punya kehendak yang kuat, yang sepenuhnya. Bahkan untuk itu, kalau perlu ia berkorban, kalau perlu ia memberi diri demi komitmennya itu. Saudara sekalian, ada sebuah pengalaman nyata dari seorang pemuda Mesir yang bernama Majid El-Syafi. Majid El-Syafi ini berasal dari keluarga non-Kristen, dan berasal dari keluarga yang kaya serta mapan dan semuanya melek hukum. Ayahnya seorang pengacara, kakaknya juga, bahkan pamannya seorang hakim Mahkamah Agung di Mesir sana. Sehingga keluarga ini saudara sekalian di samping keluarga yang mapan dan kaya raya, tetapi juga melek hukum. Namun ada sesuatu yang menggelisahkan Majid setiap kali ia melihat perlakuan masyarakatnya dan pemerintahnya terhadap orang-orang Kristen. Yang setiap kali mereka dikejar-kejar, yang setiap kali mereka dianiaya, tidak diperkenankan untuk membangun gedung gereja, bahkan merenovasi gedung gereja sekalipun. Mereka diperlakukan sedemikian rendah, lebih rendah dari masyarakat kelas 2. Dan inilah saudara sekalian yang menggelisahkan Majid, dan ia selalu bertanya-tanya tetapi tidak pernah mendapat jawab yang pasti. Sehingga suatu hari ia berusaha untuk menemui seorang sahabatnya yang bernama Tamer yang Kristen. Ketika Tamer ditanyakan tentang pergumulan Majid ini,
Tamer tidak banyak memberikan jawaban, hanya memberikan sebuah kitab, yaitu kitab suci. Dan mengatakan, di dalam kitab inilah kamu akan menemukan semua jawab atas pertanyaan-pertanyaanmu. Begitu sampai di rumah, Majid langsung membuka Yohanes 8 tentang perempuan berzina. Kesan pertama ketika ia membaca itu, dia menemukan suatu keyakinan bahwa inilah yang sebenarnya kasih dan keadilan. Inilah yang sebenarnya menjadi pengampunan sejati itu. Oleh karena itu sejak saat itu ia getol membaca Alkitab sehingga setahun kemudian singkatnya dia menjadi Kristen dan menjadi pengikut Kristus. Ia kemudian bergabung bersama dengan kelompok-kelompok persekutuan di pinggiran kota Alexandria yang selalu mengadakan ibadah-ibadah mereka ilegal di goa-goa pinggiran kota Alexandria itu. Dan inilah saudara sekalian yang dilakukan Majid bersama-sama dengan mereka. Sampai pada pertengahan tahun 1998, tiba-tiba rumah Majid digedor oleh beberapa orang dan itu adalah para polisi yang kemudian menangkap dia dan menginterogasi ke kantor polisi. Setelah diinterogasi, Majid dinyatakan sebagai orang yang bersalah karena dua hal. Dia membangkitkan revolusi di Mesir, dia ingin mengubah agama masyarakat nenek moyang di sana. Dan atas dasar itulah kemudian Majid dijebloskan ke dalam penjara Abu Sa'abel. Penjara Abu Sa'abel ini sangat dikenal sebagai penjara yang sangat sadis dan kejam. Orang mengatakan ini ibarat neraka di bumi kalau orang dibuang ke sana. Dan disitulah Majid ditempatkan. Hari pertama ia diinterogasi dan dia hanya bungkam saja. Sehingga akibatnya kepalanya dibotakin. Setelah kepalanya dibotakin, ia disiram dengan air panas dan air dingin secara bergantian. Hari kedua ia diinterogasi lagi dan dia tetap bungkam saja. Sampai kemudian disundut rokok, disiksa habis-habisan. Dan yang paling menyakitkan adalah jari kakinya itu dicabut dengan tang sedemikian rupa. Tapi Majid tetap bungkam. Hari yang ketiga ia dibawa ke sebuah sel yang gelap dan di sana dihadirkan 3 ekor anjing yang sangat terkenal ganas dengan harapan anjing-anjing itu bisa mencabik-cabik tubuh Majid. Dan disitulah Majid berpikir inilah akhir hidup saya. Sehingga ia hanya menutup mukanya. Tetapi yang menarik saudara sekalian, anjing-anjing itu sama sekali tidak ada yang menyerangnya. Bahkan diam, 3-tiganya diam. Sampai kemudian diganti dengan 3 ekor anjing buas lainnya. Tetapi mereka anjing-anjing ini pun tetap diam. Hanya ada seekor anjing yang makin mendekat ke tubuh Majid dan menjilat-jilat luka-luka yang ada di Majid. Keajaiban semacam ini saudara sekalian disaksikan oleh para petugas yang menginterogasi Majid saat itu. Lalu kemudian pada hari berikutnya saudara sekalian, kepada Majid ditawarkan, seandainya engkau bersedia untuk menceritakan teman-teman pemimpin-pemimpin yang lain, Anda akan kami bebaskan. Dan apapun yang Anda minta, kami akan fasilitasi. Dan Majid kemudian mengatakan, oke, tapi satu hal permohonan saya, tolong saya diberi makan lebih dulu. Karena 3 hari saya tidak makan kecuali hanya minum. Nah kemudian setelah Majid diberi makan, lalu dia mengatakan, sebenarnya pengikut-pengikut kami ini cukup banyak dan saya tidak terlalu mengenal mereka masing-masing. Karena kami semua ini sebenarnya hanya pelayan. Pemimpin kami cuma satu dan silakan Anda tangkap, yaitu Yesus Kristus. Nah setelah mendengar kata ini, Majid langsung disiksa oleh mereka. Dan mereka, kepala petugas ini memerintahkan kepada anak buahnya supaya ia
disalibkan. Sesudah ia disalibkan, bahu sebelah kanan ini disobek dengan pisau tajam. Dan ketika luka itu menganga, diairi air garam dan air jeruk nipis. Anda bisa bayangkan pedihnya. Sehingga saat itu Majid pingsan dan tidak sadarkan diri. Akhirnya ia dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit inilah, saudara sekalian, kemudian Majid juga menerima sebuah keajaiban. Ketika di dalam ketidaksadarannya, ia tiba-tiba mengalami kehausan, dan saat ia haus, ia kemudian mendengar suara bahwa seandainya engkau minum air yang kuberikan, engkau tidak akan haus lagi. Dan disitulah saudara sekalian, Majid meyakini bahwa inilah cara Tuhan bekerja bagi dia. Dan dalam seminggu di rumah sakit, seluruh lukanya setelah sembuh, tapi ia mendengar bahwa esok hari ia akan dieksekusi mati oleh petugas. Nah, saat itulah saudara sekalian kemudian Majid melarikan diri dari rumah sakit ini, dan dia menyeberang Laut Merah sampai kemudian ke Israel. Dan ketika sampai di Israel, ia menyerahkan diri sebagai tahanan politik. Disitulah saudara sekalian Majid menjadi tahanan politik, dan sementara itu PBB dan Amnesty International berusaha untuk menyelidiki kasusnya ini. Oh ya, ketika Majid melarikan diri saudara sekalian, semua televisi dan surat kabar di Mesir memampangkan gambar Majid. Bahkan bagi siapapun yang bisa menemukan akan mendapat hadiah dari pemerintah. Tapi ketika dia berada di Mesir selama kurang lebih 16 bulan, PBB dan Amnesty International kemudian memvonis dia sebagai pengungsi politik, yang kemudian ia diemigrasi ke Toronto, Kanada sampai hari ini. Dan sampai hari ini ia tetap menjadi pejuang kebebasan itu. Inilah saudara sekalian yang namanya setia. Ternyata saudara sekalian di dalam kesetiaan seringkali ada harga yang harus berani kita bayar demi ketaatan dan kesetiaan kita itu. Dan ini pula lah saudara sekalian hidup di dalam kasih karunia itu. Hidup di dalam kasih karunia saudara sekalian ternyata bukan sebuah kehidupan yang aman dan nyaman. Tetapi setiap kali kita dihadap-mukakan dengan bermacam-macam tantangan yang menuntut kesediaan kita untuk taat, setia. Saudara sekalian, sekalipun demikian, kita tahu bahwa kehidupan dalam kasih karunia itu sifatnya adalah abadi. Oleh karena itulah saudara sekalian, Paulus mengatakan kepada kita sekalian, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Apakah spirit yang semacam ini saudara sekalian yang kita miliki ketika kita hidup di dalam kasih karunia-Nya? Mari kita merefleksi dan mengintrospeksi kehidupan kita masing-masing. Amin. We
Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengakui iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama satu di dalam doa untuk menaikkan syafaat kita. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, tetapi Allah yang senantiasa menatap dan memperhatikan kehidupan kami, anak-anak-Mu satu persatu di dunia ini. Di dalam kemahatauan-Mu, tetapi juga di dalam cinta kasih-Mu saat ini kami datang kepadamu. Di tengah-tengah ibadah kami secara virtual ini, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga berkenan hadir di dalamnya. Bahkan Tuhan juga berkenan untuk menyapa setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini, yang juga boleh mengingatkan kami, sekaligus mengoreksi kehidupan kami, bahwa ternyata berjalan bersama dengan Tuhan dan hidup di dalam kasih karunia-Mu, menuntut kesediaan kami untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Ternyata ya Tuhan, kehidupan bersama-sama dengan Tuhan senantiasa dihadap-mukakan dengan berbagai macam keadaan dan situasi yang seringkali tidak sesuai dengan harapan kami. Khususnya ketika kami harus menghadapi pandemi saat ini yang masih terus berlangsung. Banyak di antara kami ya Tuhan yang telah merasa bosan menghadapi keseharian kami ini. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau tetap berkenan untuk mendampingi kami. Sehingga melalui kehadiran gereja-Mu di GKI Pondok Indah ini, Tuhan senantiasa membukakan sapaan-sapaan Tuhan bagi kami melalui berbagai macam aktivitas dan kegiatan yang diselenggarakan oleh gereja-Mu di tempat ini. Berkatilah Tuhan doa solitud. Berkatilah Tuhan health ministry yang diselenggarakan. Berkatilah berbagai macam kegiatan-kegiatan lainnya yang semuanya ini kami berharap bisa memberikan motivasi dan semangat bahkan spirit baru bagi kami untuk menghadapi hidup ini dengan penuh optimisme, dengan penuh pengharapan oleh karena Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Dan kami berdoa serta memohon kiranya Tuhan berkenan untuk mempersiapkan kehidupan setiap anak-anak-Mu untuk menghadapi kehidupan normal yang baru, yang pasti jauh berbeda dengan kehidupan kami yang lama. Namun ajarlah kepada kami Tuhan untuk bisa menerima semuanya ini dan menjadikan habit baru di dalam perjalanan hidup kami selanjutnya yang penuh dengan pengharapan bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pendampingan penyertaan-Mu. Kami juga berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami Indonesia. Ketika dengan segala upaya optimal dalam segala keterbatasannya,
Mereka senantiasa mencoba untuk melakukan dan memerangi suasana pandemi ini. Namun kami juga berdoa agar suasana kooperatif di antara pemerintah, masyarakat, dan semua orang yang benar-benar berusaha memerangi itu bisa diciptakan, terutama Tuhan, kehidupan masyarakat di sekitar kami, yang seringkali mengabaikan protokol kesehatan, yang seringkali bersikap kurang tertib. Biarlah Tuhan, Engkau berkenan untuk terus mengarahkan kami dan membimbing kami, sehingga kami benar-benar dimampukan pada akhirnya keluar dari suasana pandemi ini, bersama dengan pemerintah yang berusaha keras, bersama dengan para tenaga dokter dan tenaga medis dan semua yang terlibat untuk memerangi pandemi ini. Bapa kami yang di surga, inilah doa sembahyang kami yang kami panjatkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengucapkan syukur kita karena Tuhan telah mengutus kita untuk mempersiapkan jalan baginya, dan Roh Kudus selalu memampukan kita mengerjakan panggilan kita. Mari kita bawa persembahan syukur kita dengan mengingat firman-Nya demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat, kami undang bangkit berdiri untuk berdoa bersama.
Kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan, dengan menyadari bahwa segala sesuatu kami peroleh daripada-Mu. Berkatilah, kuduskanlah, baik persembahan ini maupun orang-orang yang akan mengelolanya, agar sungguh semua itu dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pada dasarnya manusia berdosa takkan mampu melakukan kebenaran, meskipun mereka memiliki kerinduan. Manusia hanya mampu melakukan kebenaran bila ditolong oleh keajaiban kasih Allah dan keajaiban kasih Kristus. Itu sebabnya Tuhan mengaruniakan Roh Kudus, mengubah kita dari status di bawah hukum dosa dan maut pada hukum roh. Sehingga hukum rohlah yang memerintah di dalam diri orang beriman. Dialah yang akan memampukan umatnya melakukan kebenaran yang Allah kehendaki. Jadi kini, katakanlah yang benar, lakukanlah yang benar, dimulai dari rumah kita. Biarkan rumah kita menjadi rumah kasih karunia yang menghayati karunia Tuhan dan memancarkan kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Terkadang kita sama, bisa juga berbeda. Sering kita bicara, juga tak menyapa. Terkadang kita bisa, kadang tak berdaya. Inilah rumah kita, harta yang berharga. Ingin rumahku penuh dengan cerita yang hayati sungguh kasih karunia-Nya. Seisi rumahku hidup dalam firman-Nya, rendahkan hati, terima semua yang berbeda, pancarkan kasih, melayani sesama. Rumah kita, rumah kasih karunia. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian senantiasa. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji
to